Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dalam keadaan sehat walafiat. Semoga mahasiswaku untuk mata kuliah Tafsir Tarbawi juga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, untuk materi hari ini kita melanjutkan pada pertemuan yang lalu, yaitu hari ini kita akan masuk pada proses dan metode pembelajaran. Untuk metode pembelajaran sendiri ini terbagi menjadi dua, ada terkait dengan kisah dan amsal, nanti kita masukkan pada tema tersendiri, dan ini adalah metode yang secara umum, yaitu yang ada pada Quran surat An-Nahl ayat 125 dan ayat-ayat yang berhubungan dengan surat An-Nahl itu. Oke, untuk surat yang kita masuki adalah surat An-Nahl. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ayat ini sudah populer di kalangan kita, dan ini menjadi salah satu ayat yang dipakai juga sebagai ayat yang berhubungan dengan metode dakwah. Kita menggunakan ayat ini karena memang ada relevansinya bahwa pengajaran atau pendidikan itu bagian dari suatu dakwah, yaitu bagaimana umat Islam disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada khususnya itu melalui Rasul kita Nabi Muhammad SAW, untuk menyampaikan hal-hal yang baik atau menuju kepada sabilillah, ya. Kita coba untuk telusuri ayat ini satu persatu dari bunyi ayat ini. Ud'u ila sabili rabbika, maka dakwahlah atau disuruh untuk menyerulah kepada ila sabili rabbika, pada jalan Tuhanmu. Nah, menurut para mufassir itu diantaranya adalah Ibnu Katsir menyampaikan bahwa sabili rabbika itu juga bermakna shiratal mustaqim atau ad-dinul haq. Jadi adalah jalan yang lurus atau agama yang benar, yaitu agama Islam. Dengan apa? Bil hikmati. Hikmah itu adalah cara-cara yang bijaksana. Apapun dengan caranya, yang penting adalah di situ mengandung suatu kebijaksanaan. Wal mau'izatil hasanah. Mau'izah hasanah adalah nasihat yang baik, ya. Jadi di sini itu nasihat yang baik itu tidak hanya sekedar kata-kata yang baik, tapi juga dengan sikap dan perilaku, ya. Kalau dalam ayat yang lain itu bisa disebutkan dengan uswatun hasanah. Oke. Kemudian wajadilhum billati hiya ahsan. Wajadilhum billati hiya ahsan itu adalah debatlah dengan cara debat yang baik. Debat ini diperlukan jika ketika ada suatu pertentangan, jadi kita harus bisa untuk menjawabnya satu tantangan itu dengan argumentasi, dengan jawaban ataupun dengan alasan-alasan yang baik, ya. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabili. Jadi Allah itu Maha tahu dengan siapa yang sesat an sabili, dari jalan Allah, atau wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah juga yang a'lamu maha mengetahui bil muhtadin, siapa orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Oke. Nah, dari kandungan ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa kita itu disuruh untuk berdakwah ataupun disuruh untuk mengajak kepada kebaikan. Walaupun ayat ini
ini itu turun kepada Rasulullah, tetapi penggunaannya itu bi'umumil lafzi. Jadi karena di sini adanya satu lafaz yang umum, walaupun itu untuk Rasulullah, tapi juga hukum ini berlaku untuk umatnya, ya. Jadi ada kewajiban untuk berdakwah atau kewajiban untuk mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Nah, kemudian kandungan yang kedua adalah metode yang digunakan. Metode yang digunakan diantaranya tadi adalah dengan hikmah, kemudian yang kedua mau'idhah hasanah, yang ketiga adalah jadal atau ini ya, debat yang baik. Kemudian yang ketiga, bahwa kewajiban kita itu hanyalah berdakwah, tetapi yang memberikan hidayah atau petunjuk yang baik itu, ataupun yang membukakan hati supaya dia mendapatkan petunjuk atau mau menerima dakwah, itu adalah Allah. Maka ini ada relevansinya kepada seorang guru, di mana guru itu adalah punya kewajiban untuk menyampaikan, di samping transfer of knowledge, juga dia yang namanya tarbiyah atau rob itu ya, berasal dari kata rob itu tidak hanya transfer of knowledge saja, tetapi dia memperhatikan bagaimana perkembangan siswanya, dan tidak hanya secara kognitif dia memberikan ilmu, tetapi dia harus, atau seorang guru juga harus bisa mendoakan kepada peserta didiknya untuk mendapatkan hidayah, mendapatkan ilmu yang banyak, ataupun menerima apa yang disampaikan oleh gurunya. Ini ya. Jadi ada ikhtiar dan doa. Guru memberikan ilmu kepada murid-muridnya dan juga mendoakan supaya murid itu bisa hatinya bersih, kemudian bisa menerima ilmu yang diberikan oleh atau disampaikan oleh gurunya. Oke. Ayat ini juga ada relevansinya dengan Quran surat Al-Maidah ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama balagta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Jadi relevansinya itu adalah bahwa seorang rasul, tadi yang kita sampaikan itu tidak hanya berlaku untuk rasul itu ya, untuk baligh, jadi menyampaikan apa yang diturunkan oleh Allah, wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi itu, atau di sini adalah Nabi Muhammad, itu untuk menyampaikan. Tetapi hak ataupun nantinya dia menerima atau tidak, mendapatkan hidayah atau tidak, itu adalah hak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Ada ayat yang lain yang berhubungan dengan hal di atas juga, diantaranya adalah wa idza tujadilu ahlul kitab illa billati hiya ahsan illal ladzina dolamu minhum, itu ya. Jadi intinya adalah kewajiban bagi kita seorang guru adalah bagaimana bisa menyampaikan ilmunya kepada peserta didiknya dengan berbagai metode sesuai dengan tujuannya, supaya bagaimana caranya peserta didik itu bisa mampu untuk menerima. Dan tidak hanya itu, tetapi bagaimana kita juga harus bisa mendoakan supaya peserta didik mendapatkan ilmu dengan mudah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, ini yang bisa saya sampaikan, dan nanti silahkan untuk bisa dikembangkan.
monggo dan bisa didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.